Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rido Prasetyo, saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2457301122 dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pemrograman framework di pertemuan 11 dengan dosen pengampu yaitu Pak Fikri Muhafiz Imani STRKOM MTRKOM dan juga Bang El kami yaitu Bang Hidayatul Mukmin STRKOM. Oke, mari kita mulai. Pada pertemuan 11 ini, kita diperintahkan untuk menerapkan pagination, filter, dan search di seluruh CRUD yang sudah kita buat. Dan setelah itu, fitur sangat wajib agar sistem kita lebih reliable saat digunakan oleh user untuk data yang terus bertumbuh. Yang kedua, pastikan disesuaikan untuk tampilan admin maupun tampilan guest. Buktikan di video untuk menampilkan segmentasi, satu menu, satu segmentasi. Setiap CRUD sudah menggunakan setidaknya 100 data. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pagination, filter, dan search. Pagination ini berfungsi agar ketika kita menampilkan 100 data, kita pasti nanti hasilnya akan jelek kalau kita tampilkan semuanya. Dengan adanya pagination, nanti data itu ditampilkan akan dibagi. Misalnya dari 100 menjadi 10, sehingga tampilan menjadi lebih rapi. Setelah itu ada filter. Filter ini berfungsi untuk ketika kita mencari sebuah data, pasti kalau datanya banyak akan sulit. Filter ini membantu kita dalam memudahkan mencari data. Bisa kita kelompokkan sebagai misalnya contohnya jenis kelamin. Kita memfilter di bagian laki-laki saja untuk menampilkan datanya dan juga misalnya perempuan menampilkan data dari perempuan saja. Dan terakhir untuk search ini, jikalau misalnya ada data spesifik yang kita cari, maka kita bisa menggunakan search untuk mencari data tersebut. Segmentasi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan pagination, filter, dan search di eh, CRUD profil. Oke, profil yang pertama ya. Di CRUD profil itu yang perlu ditambah, kita perlu menambahkan yang namanya di model profil. Di model profil ini ada ini protected profil, protected label nama desa. Ini merupakan kolom-kolom yang ada di dalam tabel profil. Setelah itu kita perlu menambahkan ada dua function yaitu public function scope filter untuk memfilter di dalam CRUD tersebut dan juga public function scope search untuk men-search eh, data yang mau kita search. Ini query if request field column, query where column, request input column. Dan juga if request field search, query where function, key, yes, request column for each column as column or where column like set request search. Nah, ini untuk modelnya. Yang perlu kita tambahkan selanjutnya adalah di bagian controller. Di bagian controller profil, kita menambahkan di bagian index ada logika baru. Filterable column, kita akan mengfilter yang namanya provinsi. Kolom dari provinsi. Setelah itu untuk search ya, kita menggunakan nama desa, kecamatan, dan kabupaten. Setelah itu gunakan scope filter untuk memproses query. Maka ini dia data profil, profil filter, request filterable column. Search, request searchable column dengan paginet 10. Paginet 10 ini gunanya yang tadi kita harus perlu menerapkan pagination, menerapkan 10 data yang ditampilkan with query string return view page profile index data. Nah, ini untuk logika dari uh, filter dan juga search. Setelah itu, kita perlu masuk ke yang namanya view. Ada perubahan di view-nya, di indeks profil. Di bagian yang, nah, di dalam card table ini, ada from filter dan search. From method get, dia karena menerima data get action profile index. Kalau dia sudah memfilter, maka dia akan merefresh profil index lagi. Nah, karena saya menggunakan filter provinsi di sini div class call md4 label class. Di sini ada option value-nya. Ketika kita memfilter, ada semua provinsi, ada provinsi Riau dan juga Sumatera Barat dan terakhir ada Sumatera Utara. Ini untuk memfilter di bagian filter provinsi. Untuk di bagian search-nya, saya menambahkan untuk mencari data
Ya nantinya akan kita pakai from dengan menginputnya dengan teks name search, value-nya nanti kita request, search bisa cari nama desa, kecamatan, atau kabupaten. Setelah disubmit, maka akan di if request search, ref search null. Ini jika nggak ada, maka tidak ada datanya. Ini ada info filter aktif lagi, if request search, request provinsi, filter aktif. Misalnya ada kita memfilter gitu, ada tulisan nanti bacanya filter aktif. Request provinsi. Ini logikanya lagi. Nah, seperti itu untuk penambahan di bagian view index dari eh, CRUD profil. Setelah itu ada di pagination. Penerapan pagination saya menggunakan Bootstrap 5 yang dari bawaan modul. Dispatch saya letakkan di bawah, paling bawah. Dan saya ada menambahkan eh, CSS pagination-nya biar lebih rapi aja. Dan untuk pembuktiannya di sini kita langsung masuk saja di profil. Di bagian profil ini. Nah, di sini saya sudah menambahkan 100 data minimal seeder yang sesuai perintah di Classroom tadi. Kita coba cek aja. Ini pagination-nya ya. Wah, dia bakal refresh terus 3, 4, ya ini sampai 10. Berhasil ya. Itu pagination-nya. Kita balik ke satu lagi. Di sini saya akan mencoba, kan saya memfilternya di bagian provinsi aja. Saya coba ke Riau saja. Berhasil ya. Dengan ada 3 data, 30 total dari Riau. Coba kita ke Sumatera Barat. Refresh lagi, berhasil. Ada 3 data juga. Kita ke Sumatera Utara. Nah, berhasil juga. Nah, coba kita ke semua provinsi lagi. Berhasil lagi. Coba kita cari data ya. Coba kita cari Desa Baru Pasri. Apakah berhasil? Nah, berhasil nampaknya di sini. Ini berikut dari search filter aktif pencarian desa baru asli. Ini yang tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk seperti itulah di bagian CRUD profil. Setelah kita masuk ke segmentasi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan pagination, filter, dan search di tabel dari warga. Di sini kita membahas pertama adalah model dari warga. Untuk model warga, untuk primary key-nya, kolom-kolomnya tetap sama. Di sini saya menambahkan dua function baru bernama public function scope filter dan juga scope search yang sama seperti di model profil tadi. Yang gunanya ini untuk menfilter dan ini untuk men-search. Isinya saya sudah jelaskan tadi. Dan kita langsung masuk saja ke dalam yang namanya controller. Controller dari warga. Di warga controller, saya menambahkan tambahan di bagian index. Kalau bagian index ditambahkan di sini ada request. Setelah itu ada daftar kolom yang akan saya filter. Yang saya filter di sini saya menggunakan kolom jenis kelamin dan untuk search saya bisa menggunakan nama, nomor KTP dan email. Dan ini gunakan scope filter untuk memproses query. Di sini data warga, warga filter, request, filterable column. Ini merupakan tadi function kita search request searchable column paginet 10. Ini saya menerapkan paginet untuk menampilkan data sebanyak 10 ya nanti akan return view page warga index. Cuma untuk itu saja di bagian controllernya tambahannya dan kita langsung masuk saja ke namanya view dari index di warga. Di bagian view index warga ada penambahan di card table-nya. Di sini saya menambahkan ada namanya from filter dan search yang dimana menggunakan metode get yang nantinya akan misalnya kita berhasil memfilter atau men-search akan nge-refresh halaman indeks warga. Di sini ada filter jenis kelamin. Ini untuk memfilternya div class call md3 label class from label jenis kelamin.
Di sini ada tiga pilihan, ada semua laki-laki dan perempuan. Nanti kita bisa memfilter semua laki-laki dan perempuan. Dan untuk search-nya saya menggunakan search nama, div class call MD4, label class, cari nama, div class input group universal, input type text name, dengan value request search placeholder dengan masukkan nama warganya. Ini buttonnya untuk mengklik if request search, href search ini misalnya null datanya. Dan ini untuk clear search-nya, title clear search. Oh, ini untuk yang clear search-nya ya. Kita kalau data mau kita hapus, maka kita gunakan clear search ini. Sepertinya itu aja penambahan di bagian indeks dari warga. Kita langsung masuk saja ke dalam websitenya. Kita coba warga di sini. Nah, di sini udah ada penerapan pagination dari 1 sampai 10, 100 data sudah terbukti ya. Kalau kita preview berhasil, berhasil ya. Nah, untuk bagian paginationnya saya lupa tadi menampilkan. Untuk bagian paginationnya hampir sama yang profil tadi, menggunakan Bootstrap 5 juga. Seharusnya saya tampilkan tadi di bagian view di bawahnya. Mohon maaf saya lupa. Oke, kita langsung saja. Coba kita filter, ini kan semua, coba kita menampilkan yang laki-laki saja di filter. Nah, berhasil ya, ada 5 data yang menggunakan 50 data. Menggunakan laki-laki, coba kita perempuan. Berhasil juga, ini ada 6 data. Coba kita semua lagi, kita coba search-nya Wahyu Marbun. Kita klik search. Nah, berhasil ya. Search-nya juga berhasil, filternya juga berhasil. Coba kita clear. Nah, berhasil. Begitulah penerapan dari pagination, search, dan filter dari CRUD warga. Baiklah, kita masuk ke CRUD yang ketiga. Di sini yaitu user. Kita masuk ke segmentasi yang ketiga ya. Dan untuk isi dari user ini adalah model bawaan dari Laravel yang langsung. Di sini ada protected variable name, email, dan password. Dan selebihnya sama, protected ID dan password. Di sini saya menambahkan function baru yang namanya public function scope filter dan scope search yang sama seperti di cara udah profil dan warga tadi. Yang fungsinya scope filter ini untuk memfilter dan juga scope search ini untuk search sebuah data gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam yang namanya user controller. Di dalam user controller ini saya menambahkan di index ada public function index request request variable request dengan inisialisasi query-nya ini query user query dan ini ada search functionality ini yang merupakan request dari field search. Kalau kita mau search saya menggunakan nama dan juga email. Dan juga untuk memfilternya saya menggunakan filter user, request filter user A, user dengan huruf A sampai N, dan juga yang kedua pilihannya adalah user dengan nama N sampai Z. Dengan ini kondisinya. Di sini saya bingung tadi, ingin memfilterkan apa? Soalnya yang di kolomnya cuma ada nama, email, dan password. Kalau email kita nggak mungkin kita filterkan karena email ini bersifat unik dan password nggak mungkin ditampilkan gitu. Jadi saya terpikir untuk memfilter yang namanya nama. Oke, default order by name, query order by name ascending dari kecil ke besar. Data user query paginet 10. Nah, saya sudah menerapkan paginet menampilkan 10 data. Dan ini untuk menjaga filter di pagination data user appends request query return view page user index. Nah, ini untuk controller dari usernya. Kita langsung masuk saja ke yang namanya view dari user. View index dari user. Nah, ini penambahannya ada di card table, from filter, dan search. Menggunakan metode get lagi yang mana ketika kita men-search atau men-filter nanti akan merefresh halaman dari user index. Ini untuk filter usernya yang namanya filter user, select filter use, this from submit. Nih submit dia.
Ada value-nya, ada option, semua user, ada user A sampai M, dan user N sampai Z, sesuai dengan logika dari controller kita tadi. Setelah itu ada di search, cari data. Ini untuk kita men-search, kita menampilkan request search, cari nama atau email, nanti yang akan disubmit buttonnya. Ini untuk clear-nya. Misalnya kita datanya kita udah nggak mau lagi nge-search, kita bisa clear. Ya nanti akan return is a user index lagi. Ini info filter aktifnya. Misalnya ada kita berhasil memfilter data, ada tulisan filter aktif gitu. User AM, user NZ. Ini misalnya kalau data yang data yang difilter tidak ada gitu, dan juga belum ada datanya. Setelah pagination-nya, ini saya sudah menerapkan pagination menggunakan pagination bootstrap 5 yang merupakan bootstrap dari yang di Pratikum. Di sini saya hanya menambahkan CSS dari pagination-nya agar tampilannya menjadi lebih menarik. Oke, kita langsung saja masuk ke pembuktian dari webnya. Masuk ke yang user. Oke, di pagination sudah saya menerapkan semuanya. Di sini ada minimal 100 data sudah masuk semuanya. Karena menggunakan seeder. 1, 2, 3, 11 nih karena ada create first user. Makanya jadi 11. Oke, bisa. Next, sampai 10 ya. Oke, 100 data. Nah, berhasil ya. Di sini coba kita kembali ke satu lagi. Coba kita filter user dari user A sampai M. Nah, dia akan return Agus sampai A, B, C. Nah, ini sesuai dari ascending tadi ya, dari huruf kecil sampai huruf besar. Sampai 6 nih, maka dia ke Z. Sampai M maksudnya, ke Z. Yang di Z, yang satu lagi. Coba kita ke N sampai Z, filternya. N, O, R. Ada saya di sini. Oke, sampai itu ya. Sampai Z dia berhasil. Kita tampilkan aja semua user. Coba kita search di sini yang namanya Agus Dewanto ya. Kita search, kita submit, refresh dia, search. Nah, berhasil ya, teman-teman. Ada tulisan filter aktif pencarian Agus Dewanto. Nah, begitulah penerapan dari pagination, filter, dan search dari CRUD user. Baik, kita masuk ke segmentasi yang keempat, yaitu membahas tentang penambahan paginet, filter, dan search dari CRUD kategori berita. Di sini untuk nama primary key, nama kolomnya tetap sama. Di sini saya menambahkan function baru bernama public function scope filter, public function scope search yang sama seperti dari 3 CRUD sebelumnya. Scope filter ini berfungsi untuk memfilter, dan untuk public function scope search ini berfungsi untuk men-search sebuah data gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke yang namanya kategori berita controller. Di sini saya menambahkan di bagian index ada request, variable request, dan ini daftar kolom yang bisa difilter. Di sini saya memfilter yang namanya slug, dan juga search, untuk men-search saya menggunakan nama dan deskripsi. Dan ini untuk scope filternya, data kategori, kategori berita filter, request, searchable column. Ini merupakan function dari model tadi, filterable dan searchable. Dan saya sudah menerapkan paginet di sini menampilkan 10 data with query string. Dan ini untuk ambil semua slope-nya, order by slope. Yang nanti akan return view index. Dan untuk seperti itulah kategori berita controllernya. Dan kita langsung saja masuk ke bagian view dari indeks kategori berita. Dari kategori ya. Di sini saya langsung saja. Ini ada penambahan dari card table-nya. Di sini menggunakan from method dari get. From method get yang nantinya ketika kita filter dan search akan merefresh halaman dari kategori berita index. Ini div class. Filter slug-nya ini menggunakan filter slug. Filter slug nih saya menerapkan semua slug untuk option value-nya.
Ini nantinya akan kita lihat di bagian website yang langsung aja obtain value setelah item setelah ini merupakan logikanya. Dan setelah itu untuk bagian search-nya di sini saya menggunakan yang namanya kategori, nama kategorinya class input. Dia menggunakan from ya. Input text name search placeholder cari nama atau deskripsi kategori. Nanti ya di submit. Ini if request search ini misalnya kita clear search dari yang kita search tadi. Request full query. Nah, ini penjelasannya. Ini untuk info filter aktifnya. Jika berhasil memfilter, maka akan tulisan filter aktif strong sesuai dengan slugnya. Setelah itu di bagian bawah saya sudah menerapkan PageNet sama seperti CRUD sebelumnya. Di 3 CRUD sebelumnya menggunakan Pagination Bootstrap 5. Saya letakkan di bawah, paling bawah. Dan saya menambahkan tambahan CSS agar memperindah tampilannya. Dan untuk websitenya kita langsung saja di kategori berita. Nah, saya memfilterkannya sesuai dengan slugnya. Di sini semua slug, coba kita ke aftermarket part. Nah, seperti itu contohnya ya. Di bagian slugnya, anime manga. Nah, kita semua slug. Oke, dan saya penjelasan dari pagination-nya. Pagination-nya sudah terterap dengan benar, dengan minimal 100 data di bagian seedernya. Sudah saya terapkan. Berhasil ya, ada 100 data. Previous coba. Berhasil juga di bagian next juga. Berhasil. Nah, coba kita ke satu lagi. Kita akan mencoba di bagian search. Coba kita buat politik. Kita search, kita submit, cari kategorinya. Nah, berhasil ya. Politik jumlah berita 0. Coba kita clear. Nah, berhasil ya. Nah, seperti itulah penerapan dari pagination, filter, dan search dari CRUD dari kategori berita. Baiklah, kita masuk ke segmentasi yang terakhir, yaitu segmentasi kelima. Saya akan menjelaskan tentang penerapan dari pagination, filter, dan search dari CRUD berita. Dan untuk kita masuk pertama dulu ke model berita. Di bagian model berita, untuk kolom primary key-nya tetap sama, seperti pertemuan sebelumnya. Dan saya menambahkan dua function baru bernama scope filter dan scope search, yang sama seperti pada 4 CRUD sebelumnya. Scope filter ini berfungsi untuk memfilter, dan juga scope search ini berfungsi untuk men-search sebuah data. Oke, kita langsung masuk saja ke yang namanya eh, berita controller. Nah, di berita controller ini ada saya tambahkan di bagian indeksnya ada request, variable request, dengan kolom yang saya filter, yaitu filterable column, yaitu kolom status. Dan untuk search-nya saya berdasarkan judul dan juga penulis. Setelah itu, ini menggunakan query untuk menghasilkan sheet method bekerjanya, data berita, berita query, with kategori, karena dia berhubungan dengan kategori, filter, request, filterable column, search, request, searchable column, yang sama seperti di model tadi, functionnya, order by create at dash, ini secara descending dia. Contoh PageNet 10, di sini saya sudah menerapkan PageNet menampilkan 10 data with query string, return view, page, berita index. Dan itu untuk di bagian berita controllernya, tambahannya. Dan langsung saja kita masuk ke bagian view dari berita. Sabar. Di bagian view dari berita, di sini ada penambahan di card table-nya sama from filter dan search. From method get karena menerima. Ya nantinya di sini kalau kita berhasil memfilter dan search akan menampilkan atau ngerut berita indeks atau merefresh halaman berita indeks lagi. Ini filter statusnya dengan option draft, terbit sama-sama semua status dengan from submit ya. Setelah itu untuk bagian search-nya di sini ada cari berita menggunakan inputan from juga input type text name, value request search placeholder cari judul atau penulis. Ini button tipe submitnya. Ini if request search ini untuk clear search-nya, untuk menghapus search kita. Search no class beta and clear title clear search. Nah ini untuk info filter aktifnya. Request status filter aktif. Kalau dia berhasil
memfilter, maka ada bacaan filter aktif dengan nama statusnya terbit atau draft. Dan yang terakhir di sini ada ini misalnya datanya tidak ditemukan, maka ada tulisan data berita tidak ditemukan dengan filter yang dipilih dan belum ada data berita ini else-nya. Dan saya sudah menerapkan pagination sama seperti di Pratikum. Saya menggunakan pagination Bootstrap 5 dengan tambahan dari CSS agar tampilannya lebih menarik. Pagination style-nya. Nah, oke kita langsung saja masuk ke websitenya. Ini untuk data beritanya. Saya sudah menerapkan data minimal 100 data di seeders-nya. 1 sampai 10. Sudah 100 ya. Coba kita previous. Berhasil. Kita next-kan juga. Berhasil juga. Coba kita ke satu lagi. Coba kita filternya. Ini semua 100 kan. Coba kita yang draft saja. Nah, berhasil ya. Statusnya yang cuma draft saja dengan 60 data. Coba kita yang terbit. Statusnya. Berhasil ya, terbit. Ada 50 data. Coba kita ke semua status. Coba kita cari beritanya namanya persiapan timnas. Persiapan timnas menuju Piala Dunia. Coba kita search. Berhasil ya. Ada 4 berita yang hampir sama seperti itu. Ada draft, terbit-terbit. Coba kita hapus, kita clear source-nya. Return, refresh ya. Nah, berhasil ya nampaknya teman-teman. Baiklah, itulah eh, penerapan dari pagination, filter, dan search di CRUD dari berita. Baiklah, demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.